Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Tidak saya perpanjang, kita mulai saja. Nah, ini meninggalnya kapan ini? Pagi. Baru aja. Kalau kata Pak Sigi, KPPS. Kelelahan. Kelelahan, gitu. Kan ada juga yang kelelahan. Iya. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini penting. Ya, Ibu kalau mau video boleh. Ya, buat dipakai sendiri, siapa tahu nanti pengen ada anggota keluarga yang meninggal. Kalau mau video, aku mau video. Bisa dipakai di rumah. Nah, Ibu mau videoin silakan. Atau nanti ngambil sama Mas Nando juga nggak apa-apa, karena Mas Nando itu nanti share. Ya. Oke, pertama yang harus diingat bahwa memandikan jenazah itu teorinya hanya ada 3 unsur yang terlibat di dalam proses pemandian jenazah. Pertama, unsur yang wajib. Kalau unsur wajib ini tidak terpenuhi, maka memandikan jenazah ini tidak sah. Terus diulang. Apa unsur yang wajib? Kalau kita mandi wajib untuk diri kita sendiri kan rukunnya cuma 2 ya. Satu niat, yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh dengan syarat setelah dibersihkan segala najis. Kan gitu kan, itu rukunnya kan. Nah, rukun yang kedua menyampaikan air ke seluruh tubuh setelah dibersihkan najis itu juga berlaku kepada mayat. Wajib hukumnya. Tapi hukum niat pada mandi wajib kita itu ketentuannya mutlak. Tapi pada mayat ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Nah, itu kalau misalkan sahaja aku memandikan fulan bin fulan gitu kan, kita niatkan, itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, saya menganjurkan ibu ambil aja, diniatkan saja. Keuntungan pertama dapat hukum sunnahnya bagi yang berpendapat sunnah, yang kedua bisa menguat kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Sehingga jika ada yang mengatakan wajib, kita juga tidak bermasalah. Jadi diniatkan saja, itu hukum wajib. Unsur yang kedua, unsur sunnah. Unsur sunnah ini kalaupun tidak dilakukan, tidak membatalkan proses pemandian jenazah. Jika dikerjakan maka dapat pahala. Nah, contohnya apa? Mewudukan mayit. Kita wudukan mayit. Nah, cuma saran saya jangan mewudukan mayit itu dilakukan seperti yang biasanya kita wudu. Cukup yang wajib-wajib saja. Karena kan ada juga hukum sunnah seperti misalkan berkumur-kumur kan? Jangan kan mayitnya disuruh berkumur-kumur. Marah nanti dia. Kata dia, saya nggak mau dimandikan. Pergi nanti dia kan, kita yang lari. Jadi intinya kita ambil yang wajib-wajib saja. Nah, itu hukumnya sunnah. Ada juga yang mubah. Yang mubah ini ada atau tidak ya tidak memberikan efek hukum. Apa contohnya? Penggunaan sabun. Sabun ini hukumnya mubah. Kalau dalam ilmu memandikan jenazah itu yang sunnah itu adalah daun bidara. Daun bidara. Cuma kalau kita setiap latihan pakai daun bidara, habis daun bidara. Mahal juga itu daun bidara Pak ya. Nah, kemarin alhamdulillah banyak laku Bu ya. Habis ya. Mungkin kalau ada lagi proyek boleh itu. Saya kira banyak yang mau beli itu. Nah, jadi kalau tidak ada daun bidaranya kita pakai sabun. Begitu juga yang mubah itu menggunakan sampo atau cotton bud. Nah, cotton bud. Nah, itu diantara yang sunnah. Nanti ini pakai untuk apa saya jelaskan. Yang ketiga unsurnya adalah unsur mubah sudah ya, itu harus dilakukan. Nah, setiap yang mengajarkan memandikan jenazah antara satu ustadz dengan ustadz yang lain dimungkinkan berbeda. Tetapi tidak keluar dari 3 aspek tadi. Unsur wajib, sunnah, mubah. Kenapa ustadz berbeda? Karena tidak ada rukun tertib. Kalau wudu kan ada tertib kan? Kalau misalkan kita kumur-kumur, atau kita cuci muka, tidak boleh dilakukan setelah mencuci tangan misalnya. Itu kan tertib dalam wudu. Memandikan jenazah tidak ada hukum tertibnya. Mana duluan? Contoh ya, ibu nanti kan kita salah satu yang kita lakukan adalah pembersihan kotoran yang ada di perut jenazah. Itu mau dilakukan saat memandikan atau sebelum proses pemandian, sah-sah saja.
Jadi nanti ada ustadz yang mengajarkannya saat pemandian, ada juga ustadz yang mengajarkan sebelum. Nah, dari sejak awal tuh. Nah, itu sah, dua-duanya sah. Dua-duanya benar dan dua-duanya pernah saya ajarkan di sini kalau nggak salah. Nah, dan itu dipraktekkan gimana? Terserah ibu-ibu. Tetapi biar nanti saya ngikut dulu sesuai dengan itu Pak ya. Biar nanti bisa di-share ke ibu-ibu, jadi ibunya nggak bingung-bingung. Saya ajarkan sesuai. Sudah di-share ya? Oh ini sudah. Itu saya sesuaikan dengan itu saja nanti pengerjaannya supaya kita tidak repot ibu lebih mudah. Ya, itu satu. Yang kedua, yang harus diingat bahan-bahan yang harus kita sediakan. Nah, ini penting. Ya. Sebelum kita mengerjakan, pertama tentu ember. Kita ada ember Pak ya? Nah, ember, gayung. Ember, gayung. Mau satu boleh, mau dua boleh, tiga juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian kalau misalkan diperlukan selang, pakai selang. Kalau kamar mandinya dekat kerannya, ya nggak pakai selang juga nggak apa-apa. Selang itu hanya untuk menyambung air dari tempat yang jauh. Ya, jadi itu kepentingan selang. Kita di sini ada selang kan Bu ya? Di sini ada selang ya? Ada ya. Kalau nggak punya ini, kan tidak semua rumah punya ini. Bagaimana Ustaz? Ibu ambil aja meja. Taruh meja dua, letakkan jenazahnya di atas meja di kamar mandi. Yang penting tempatnya harus tertutup, nggak boleh terbuka kayak gini. Nah ini terbuka nih salah. Karena ini orang-orangan. Kalau orang aslinya wajib ditutup, nggak boleh ada yang lihat. Yang lihat hanya yang memandikan. Hatta keluarga yang masuk, kalau dia tidak ikut terlibat, tidak boleh di sini. Kenapa? Nanti masalahnya rame nanti. Kenapa rame? Karena bisa saja kita melihat sesuatu yang tidak layak kita lihat. Misalkan kelihatan kan, contoh kotoran yang keluar tiba-tiba merah berdarah, kan tiba-tiba itu kenapa ya? Kan jadi pembicaraan untuk di ruang pemandian. Nah itu nggak boleh. Makanya kenapa di stop? Kalau kita di sini mandikannya di mana? Tempat wudhu laki-laki. Di tempat wudhu laki-laki ya. Itu kan tertutup ya. Pintunya pun juga ditutup, itu nggak boleh ada orang yang mendekat. Jadi yang memandikan saja. Nah sekarang berapa orang yang memandikan? Rasulullah itu dimandikan oleh 4 orang sahabatnya. Satu orang pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, 2 sepupu beliau, Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib, dan 1 anak angkat beliau. Anak putra dari anak angkat beliau, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah. 4 orang. Nah kalau 4 orang ini semua pengen mandi, semua pengen menggosok, kan jadi rame nih. Rame dong. Kita bagi. Dari 4 orang ini, 1 sebagai leader. Jadi nggak boleh semua perintah. Yang 3 itu ngikut yang 1. Nanti ibu kan dibagi grup ya. Nah nanti grup yang dibagi nggak usah kita yang tentuin siapa leadernya, biar nanti grup-grup tersebut nanti nentuin leadernya sendiri. Artinya orang yang berdiri di sini. Leader berdiri di posisi tangan sebelah kanan. Nah, posisi sebelah kanan jenazah ya. Nah, berdiri di sini. Dia yang melakukan semuanya. Semuanya dia yang bekerjakan. Kemudian dibantu oleh 3 orang lagi. Yang pertama berdiri pas di depan leader. Ini petugas air. Urusan air habis, urusan nanti pakai sabun, urusan kapur barus, urusan matiin air, hidupin air, gayung, itu urusan dia semuanya. Dan dia tidak boleh mengguyur air ke atas jenazah sampai diperintah oleh leader. Jadi ngikut. Yang kedua, pembantu yang kedua di kepala. Kalau kejauhan di sini berdirinya karena posisi mayat mungkin pendek, ini kan karena boneka saja. Ini kan harusnya lebih panjang ya. Nah, tujuannya adalah untuk membersihkan bagian kepala, termasuk rambut, disampo, misalkan, sama diangkat. Nanti ada proses pengangkatan mayat. Nah, ketika membersihkan si perut, nah, itu diangkat. Nah, itu dibantu oleh yang di kepala. Karena kalau yang memandikan sendiri di sini yang ngerjain ini berat juga. Jenazah itu lebih berat. Bayangkan kalau ibu-ibu yang gede badannya, itu bisa 2 kali lipat itu beratnya. Susah kok kita ngangkat sendiri, itu berat sekali. Makanya butuh bantuan dan boleh dibantu oleh yang di sini juga boleh bantu. Kemudian yang ketiga yang di kaki. Yang di kaki ini tujuannya adalah membersihkan bagian aurat ke bawah. Membantu membersihkan bagian aurat sama mengangkat kaki. Karena nanti ada bagian-bagian dari proses pemandian jenazah itu yang membutuhkan untuk supaya kaki jenazah diangkat.
Nah itu dia yang kerjakan. Tentu berdasarkan instruksi dari leader. Nah itu kira-kira pembagian jenazah. Nah kain itu minimal 2. Kain panjang ya, minimal 2. Pertama kain yang digunakan untuk pemandian jenazah, sama yang kedua kain nanti digunakan setelah proses pemandian sudah selesai. Begitu sudah dikeringkan, ini kan sudah basah, mau diangkat, nah kita ganti kainnya. Tapi setiap orang bisa berbeda-beda. Biasakan ada jenazah besar sekali badannya, mungkin nggak cukup 1 kain, maka kita butuh 2 kain. Berarti dikali 2 kan, 2 basah, 2 kering, jadi 4. Dan itu bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ibu tidak ada ketentuan khusus terkait dengan jumlah kain, hanya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat memandikan dengan melihat kondisi jenazah. Yang kedua, handuk. Nah, handuk penting untuk supaya kita mengeringkan tubuh jenazah. Jangan sampai jenazah masih basah lalu dikafanin. Kalau kain kafannya itu tipis, ketika terkena air maka menjadi transparan. Masa jenazahnya tembus pandang? Padahal haram hukumnya terlihat aurat. Haram. Nah, jadi ini juga didasarkan kebutuhan. Kalau butuh 1, kalau 2, kalau 3. Jadi bisa disesuaikan. Nah, itu terkait dengan kain. Kemudian sarung tangan. Ibu kalau nggak punya sarung tangan, untuk apa sarung tangan? Supaya kita tidak memegang bagian aurat langsung dengan telapak tangan. Kulit kita tidak menyentuh aurat langsung. Kalau bagian yang lain nggak apa-apa, maka nanti ada penyentuhan bagian aurat. Kalau dulu tidak pakai kain, pakai sarung tangan, dipakai kain biasa. Nah, kain biasa, kain putih, ya, yang lembut. Jangan pakai yang kain katun itu kasar. Nah, dia yang lembut. Tujuannya apa? Dibalut tangannya dengan kain, baru untuk pembersihan bagian aurat. Nah, itu kalau nggak punya sarung tangan, tapi sekarang sudah ada sarung tangan, insya Allah enak. Kalau ini juga hal yang mubah lainnya, ya, setiap tim itu memakai masker. Gunakan masker kalau bisa yang tebal, yang bisa menutup. Kenapa, Bu? Karena ada jenazah itu yang bau sekali. Misalkan karena habis dari penyakit. Ya, kemarin ada kasus di kita di sini, ada jenazah yang bahkan tidak bisa ditutup semuanya setelah pasca operasi, Bu ya. Nah, itu supaya kita yang memandikan jenazah itu tidak sampai menimbulkan perasaan yang tidak baik. Ketika mencium bau yang tidak enak tuh, ini kenapa ya? Kan mulai itu kan? Nah, mulai dari kenapa itu nanti tiba-tiba tuh menerawang tuh pikiran tuh. Oh, jangan. Nah, udah mulai itu. Nah, makanya ini bisa membantu kita supaya tidak sampai memikirkan hal-hal yang tidak boleh. Nah, syaratnya Ibu kalau mau masuk ke tempat mandikan jenazah, semua yang dilihat di tempat pemandian jenazah berhenti di situ. Ibu keluar dari tempat mandikan jenazah, cerita itu selesai. Ke suami pun nggak boleh cerita. Yang suami nggak boleh cerita ke istri, ke anak. Haram hukumnya. Haram. Nah, contoh misalkan di sini ada Pak Yusuf, Bu Yuli sama istri kan. Bu Yuli memandikan jenazah perempuan, itu nggak boleh cerita ke Pak Yusuf. Pak Yusuf mandikan jenazah laki-laki nggak boleh cerita ke Bu Yuli. Sampai segitunya Islam menjaga. Kenapa? Karena aib mayit itu hanya berakhir di kamar mandi. Karena selebihnya itu urusan Allah. Jadi bukan urusan kita lagi, sudah selesai. Makanya Rasulullah dulu di kota Madinah, di kota Madinah dulu ada jenazah Yahudi lewat. Nabi bangkit. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, itu Yahudi ngapain bangkit? Yahudi dia ketika dia hidup. Ketika dia sedang mati, dia hanyalah seorang hamba Allah. Itu Nabi. Kalau Yahudi saja diberi penghormatan oleh Rasulullah, apalagi yang kita mandikan ini Muslim. Mau salah apapun dia di dunia, urusan dia dengan Allah dan urusan, bukan lagi urusan kita. Makanya ada misalkan yang mengatakan ke saya, Ustaz, makanya kami nggak berani memandikan jenazah itu karena takut, ya kan? Justru inilah proses belajar kita supaya menahan diri. Kalau mau supaya lidah kita terjaga, hati kita kemudian terjaga, kita nggak kemudian mikir macam-macam, masuk ke dalamnya. Itu untuk pola Tuhan kita untuk menjaga diri kita supaya jadi lebih baik. Jadi ini proses. Jadi jangan dibalik. Karena saya nggak sanggup, saya nggak mau. Jangan, itu salah itu. Tapi justru karena ini bisa menjaga kita, maka masuk. Jadi, dan kemarin juga saya jelaskan kan, ada fadilah yang luar biasa bahwa setiap jenazah yang kita pegang itu, yang kita mandikan maksudnya, itu bisa membuat dosa besar. Bukan dosa kecil, Bu ya. Dosa besar itu runtuh. Hadisnya ada dari Qutni, ada dari Tabrani. Runtuh.
Allah hapus tuh satu dosa. Bahkan bayangkan ya, kalau bisa megang jenazah berpuluh-puluh orang atau beratus orang selama hidup kita, berapa banyak dosa yang gugur dengan sendirinya. Itu ya harus diingat. Setelah itu, ini tadi sudah saya katakan ya, sabun, ini pengganti daun. Kalau ada daun bidara lebih bagus pakai daun bidara. Kalau nggak ada boleh pakai sabun. Daun bidaranya boleh diremes-remes, dicampur ke dalam air, diaduk-aduk. Itu aja, nggak perlu ditumbuk segala macam, nggak apa. Karena ketika diremes itu dia langsung keluar zat apa gelatnya itu ya. Zat gelatnya itu langsung keluar, langsung masukin ke air, langsung diaduk-aduk. Kemudian sampo boleh dipakai, boleh enggak. Cotton bud ini tujuannya satu. Ibu kalau misalkan membersihkan bagian hidung dalam jenazah boleh pakai kelingking. Kadang-kadang jenazahnya kecil, kelingking kita besar nggak masuk, dipaksa sakit tuh jenazahnya, maka kita gunakan cotton bud. Tapi cara membersihkannya sangat lembut, karena cotton bud ini kan keras, ya, jadi lembut. Kalau ada yang balutannya lebih tebal itu lebih bagus, karena tidak bersentuhan langsung dengan batangnya, tapi dengan kapasnya. Ya. Ini juga bisa digunakan di kuku, baik kuku jari maupun kuku panjang, karena itu begini, ada orang tuh yang punya kuku panjang, pekerja bangunan misalkan, kotor banget hitam, itu kita bersihkan, harus dibersihkan. Jadi ketika menghadap Allah itu benar-benar bersih, tapi kukunya nggak boleh dipotong. Ingat, yang sudah ada di badannya tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Kalau di saat memandikan ada bulu yang tercabut, bulu badan, bulu di tempat-tempat yang lain atau bulu kepala, itu wajib diletakkan nanti di dalam kain kafan. Ya betul. Jadi jangan dibuang. Jangan ambil lalu taruh di sampah, enggak, kumpulin, keringkan, lalu letakkan di dalam kafan. Dikubur bersama dengan tubuhnya. Nah, jadi dengan catatan bukan disengaja. Kan ada juga kan kalau ibu-ibu nanti misalkan rambutnya yang rontok, misalkan kan bisa saja tuh sangat mungkin terjadi. Maksudnya Pak, rambutnya masuk di dalam kain kafan yang mau terbungkus? Iya, nanti setelah mau dikafani dimasukkan ke dalam kain kafan, jangan dibuang. Ini biasanya dipakai bapak-bapak. Mau dipotong lagi ya? Nah, saya juga apa ini, potong kuku atau apa ini maksudnya? Ini ya, potong ini atau potong ini ya. Nah ini kapur barus. Ini memang sudah tertumbuk. Karena ada juga kapur barus yang bulat kan? Yang bulat itu ibu tumbuk dulu. Nah kalau ini makainya nggak ada ukuran, secukupnya. Cara makainya langsung masukkan ke dalam air, ya, diaduk. Apa tujuan pakai kapur barus ini? Sunnah. Ada hadisnya. Silakan Pak Arif. Silakan. Apa hukumnya pakai ini? Sunnah. Kenapa? Karena kapur barus bisa menjaga tubuh semayit tidak ditangi oleh binatang-binatang kecil. Makanya di rumah-rumah kalau kita punya kecoa segala macam kan salah satu ngejarnya itu pakai ini kan? Iya kan? Maka ini efektif. Jadi Rasulullah itu sudah mengajarkan. Walaupun beliau bukan ahli kimia, ahli apapun, beliau tahu. Kan ada juga pakai kayu. Iya. Gak boleh dipotong. Kalau dia pakai kutek, dibersihin nggak? Kutek itu sebenarnya. Itu yang belum. Kutek ini karena nggak pernah melakukannya Pak. Itu gimana? Kalau misalkan dari di daun hanai, hanai, nah itu tidak apa-apa. Kalau dari cat ya tinggal dibersihkan saja. Tapi kalau nggak bersih dibiarkan. Nah, jangan dipaksa, sakit kan? Jangan dipaksa. Hanya bisa kita bersihkan yang bisa kita bersihkan. Karena itu bukan najis. Berbeda kalau itu najis. Kalau najis wajib hilang. Cat bukan najis. Kan pewarna kuku itu kan katanya Enggak. Iya, nggak menyampaikan. Tapi wudu kan hukumnya sunnah, bukan wajib apa-apa. Jadi kalau misalkan nggak bisa, kalau misalkan kita paksa bisa sampai kulitnya terkelupas karena kulit mayat itu nggak sama dengan kulit kita hidup. Karena darahnya itu kan sudah berkurang. Jangan dipaksa. Nah, jangan dipaksa. Tapi kalau bisa dihulangkan lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Gimana? Hukum pada kayu cendana ubah. Tidak ada hukum khusus. Tidak ada hukum wajib, sunnah. Biasa saja hukum. Yang disunnahkan Nabi pakai kapur barus dan wangian.
Ingat, wangian yang dipakai nanti pada mayat, khususnya pada kain kafan, itu tidak boleh ada alkohol. Bagusnya jangan pakai alkohol, walaupun nanti diperselisihkan oleh para ulama. Tapi bagusnya air mawar atau apapun, selama itu untuk wangi-wangian, hukumnya sunnah. Tujuannya untuk wangi. Tapi ada juga yang pakai nanti zat-zat macam-macam, bukan lagi wangi, malah apek kita nyiumnya. Nah, itu nggak perlu dilakukan. Ya, karena wangi dengan apek beda, walaupun sama-sama bau. Nah, jadi kita seperti itu. Artinya begini, ngurus mayat ketika mau bertemu dengan Allah itu dengan kondisi terbaik. Karena bayangkan ketemu presiden saja kita kan nggak mungkin kan, nggak mandi segala macam kan nggak mungkin. Ini mau ketemu Allah loh, Tuhan yang menciptakan presiden. Jadi itu tujuannya kenapa benar-benar sangat bagus sekali pelayanan yang harus diberikan kepada orang yang meninggal dunia, sehingga ketika nanti dia dikuburkan dalam kondisi yang terbaik. Masalah amalannya bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Kita nggak ada urusan. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oh ya, nanti kita aja sih Pak. Nah, belum sampai kepada praktek. Ada lagi sekitar ini dulu. Tadi saya jelaskan apa saja unsur yang ada. Yang kedua, barang-barang yang harus disiapkan. Yang ketiga, berapa jumlah orang yang memandikan dan pembagian tugasnya. Sudah dijelaskan tiga. Mau nanya. Kalau di daerah rumah ibu saya, kalau yang bilang rata-rata kayak tradisi airnya itu dikasih air kembang gitu. Iya, banyak. Ada juga ada air, bahkan ada tempat itu air bunganya, pakai air bunga. Bunganya harus ada sekian. Misalkan ada 20 bunga, ada 10 bunga, 15. Nah, itu kepercayaan masyarakat adat, nggak ada urusan dengan fikih. Boleh, nggak apa-apa. Selama tidak diyakini itu sebagai wajib. Nah, karena itu bagian dari adat. Nah, bagian adat. Jadi itu mubah saja. Tidak juga diharamkan, juga tidak kemudian dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik. Yang penting kalau ada hal yang membuat mayat itu jauh lebih baik, itu bisa disunnahkan selama itu tidak diyakini sebagai bagian dari syariat secara mutlak, artinya wajib. Seperti penggunaan daun bunga tadi ya. Wallahu a'lam. Bunganya masa dipotong-potong Bu? Ada daun pandan. Tambahin daun pandan. Oh gitu ya, nggak apa-apa, terserah. Pokoknya itu Terserah. tradisi. Tradisi itu hanya tradisi. Ibu pergi ke tempat lain beda lagi nanti. Nah, tradisi. Di sini ada. Di sini sebelum kita ada. Sebelum kita. Nggak tahu ya. Kalau di kita kan nggak ada ya. Nah kalau kita jelas kalau di sana. Kita pakai yang hukumnya. Kalau diminta, kalau dia siapkan, bawa masuk aja. Karena selama tidak diyakini sebagai bagian kewajiban. Kalau diyakini kewajiban kan jadi masalah. Nambah syariat kan. Nah itu aja yang paling penting. Tapi mubah kalau mau dipakai. Iya, kadang-kadang tuh ada bunga yang khusus, harus bunga ini. Saya juga nggak tahu kenapa harus bunga ini. Ya, jangan dulu dia apa namanya? Nah, saya juga nggak tahu. Ada juga bunga yang seperti itu. Nah, tapi bunganya dicampur dengan air saja biasanya. Diaduk-aduk juga kayak mandi kembang. Jam 12 malam itu kan juga ada tuh adatnya tuh kan. Campur bunga, aduk-aduk. Ada juga yang seperti itu, wajib mandikan kembang. Nggak ada tuh mandikan kembang untuk mayat. Ya. Tapi kalau pakai bunga tidak haram selama tidak diyakini itu adalah kewajiban. Oke. Sudah kita mulai? Saya minta 3 orang untuk bantu saya. Yang mana, Mam? Nah, 1, 2, 3. Yang perempuan saya satu-satu. Nah, gitu. Ibu-ibu aja boleh. Siapa? 2 orang lagi. Ayo gerak, Nak. فبأي آلاء ربكما تكذبان